Shalom, yang terhormat Pak Haryanto GP, Penjaminan Mutu, Pak Muner, Pak BS Jabat, Pak Eben, Pak Irwan, Pak Stepri, Pak Sekjen, dan Pak Ketua yang kebetulan tidak bisa hadir, Pak Eras. Semoga sehat semua, semangat selalu. Ini yang biasa disebut dengan saving the best for the last kali gitu ya. Walaupun hanya 30 menit, tapi saya akan maksimalkan. Sebelumnya mohon maaf Pak Dr. Jabat, PO yang tadi dimaksudkan, sebenarnya kalau kawan-kawan dosen sudah menerima materi yang juknis, petunjuk teknis kita, itu similarity-nya hampir 99,5% gitu loh. Hanya ada beberapa poin yang perlu dicabut dari situ, disesuaikan dengan kondisi kita. Itu aja. Jadi di juknis kita itu juga sudah terakomodir apa yang tadi dipaparkan oleh Prof. Ahmad dan Pak BS Sejabat. Pak Sejabat aja ya. Seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan dosen bisa, kalau memang panitia sudah memberikan materinya, silahkan kawan-kawan dosen bisa melihat, mempedomani petunjuk teknis yang dibuat oleh Ditjen Bimas Kristen. Itu hampir sama dengan, karena kita merujuk kepada pedoman operasional namanya. Pedoman operasional naikkan jabatan fungsional dosen. Itu Kemenristek Dikti waktu itu. Namun sekarang kan Kemendikbud ya namanya ya. Nah, itu yang perlu dirubah lagi per 1 Januari 2021. Tapi itu lagi digodok juga. Kita tunggu aja hasil PO-nya. Langsung saja Bapak Ibu, kawan-kawan dosen, semoga yang sekarang ini hadir ini langsung trial and error ya, karena saya rasa seluruh pertanyaan kawan-kawan dosen tadi sudah dijawab. 32 pertanyaan itu pun sama yang disampaikan ke saya, dan sama persis juga, hampir sama. Mungkin kelebihannya adalah Prof. Ahmad lebih memahami lingkup pertanyaan tersebut, sehingga memang jawabannya sangat-sangat sistematis dan terstruktur gitu ya, sangat baik sekali. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan dosen. Cuman perlu saya sampaikan yang tadi ada poin yang namanya pindah home base. Bapak Ibu kawan-kawan dosen, saya mohon gitu ya, kita juga, saya sendiri sebagai Pokja dari PD Dikti, Pokja Nasional, itu memang kita diwanti-wanti gitu. Di Kemendikbud sendiri dahulu ada Kemenristek Dikti, mereka sudah memberlakukan sejak tahun 2018 hanya batas 3 kali pindah home base. Tapi kita memang di Ditjen Bimas Kristen masih menyesuaikan jika memang ada yang kira-kira urgensi sekali dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalnya gitu ya. Nah, itu memang butuh yang namanya arahan dari pimpinan kami gitu. Jadi itu kenapa pindah home base dibatasi oleh Kemenristek Dikti, Kemendikbud sekarang ini, itu karena terkait dengan anggaran. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama terkait dengan anggaran, yang kedua adalah terkait dengan masa kerja dosen. Gitu. Perlu kawan-kawan dosen ketahui gitu ya, bahwa pindah home base ini akan membuat masa kerja kawan-kawan dosen menjadi 0 tahun. Gitu loh. Jadi jangan kaget gitu. Jangan kaget ketika kita pindah home base eksternal ke sekolah lain, maka dia akan 0 tahun masa kerjanya. Dan poin masa kerja dosen ini sangat krusial ketika kita berhadapan dengan sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen itu dilihat karena ada di petunjuk teknis kami itu bahwa filter yang dianggap menjadi bakal calon itu salah satunya adalah masa kerja. Gitu. Perlu Bapak Ibu ketahui kawan-kawan dosen ini bahwa ketika kita pindah home base gitu ya,
maka itu ada yang namanya surat pengusulan dari pimpinan PT, gitu. Bahwa dia mengusulkan bahwa beliau atau Pak Ketua atau Pak Rektor atau Pak Direktur gitu ya mengusulkan kawan dosen ini untuk mengikuti Serdos. Nah, apakah iya gitu loh masa kerjanya yang lalu di sekolah lain diakui di sekolah yang baru gitu. Dan ini berbenturan dengan aturan. Nah, itu tidak bisa, sehingga sangat-sangat diperhatikan sekali bahwa tidak boleh pindah home base gitu. Itu yang tadi Prof. Ahmad katakan bahwa sebisa mungkin kita cobalah lurus gitu loh. Lurus, damai selalu, tentang terlalu, sehingga pemerintah juga nggak pusing nih, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kemarin di STTI, ini 3 bulan lalu, kok sekarang udah di STTI ini. Waduh, ini gimana gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu supaya mindset kita yang pindah-pindah home base ini, yang nyaman dengan pindah home base ini, coba untuk dikurangi gitu ya. Gitu. Lalu karena pernah kejadian begini Bapak Ibu, bahwa kok ada telepon masuk atau surat masuk gitu ya. Kenapa saya sudah bekerja selama 15 tahun sebagai dosen, tapi kok saya tidak menjadi bakal calon peserta sertifikasi dosen. Nah, ini dilimpahkan ke saya. Saya menjawab bahwa berdasarkan petunjuk teknis, itu dilihat jika terjadi deadlock. Contoh kasusnya, terjadi deadlock, semisal gitu, Bu Arin dan Pak, misalnya dengan Bu Arin dan Pak Irwan misalnya gitu, sama-sama masa kerja punya jabatan fungsionalnya lektor, lalu sama-sama S3, lalu umurnya pun sama misalnya gitu, umurnya pun sama misalnya sama-sama 48 tahun lah atau 47 tahun. Nah ini kan deadlock gitu, lalu dilihat gitu. Lihat masa kerjanya, mana yang lebih lama. Dan jangan salah Bapak Ibu, masa kerja itu akan tersistem dengan baik di pangkalan data. Jika Bapak Ibu misalnya di STT sebelum A, di STT A, Bapak Ibu sudah masa kerjanya 15 tahun. Tiba-tiba Bapak Ibu pindah ke STT B. Coba Bapak Ibu lihat deh, masa kerja di pangkalan data itu akan berubah. Tadinya 15 tahun, tiba-tiba pindah jadi 0 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan lagi-lagi sistem sertifikasi dosen itu melihat kesesuaian dengan pangkalan data. Dan kita memfilter itu berdasarkan dari ribuan dosen. Sekarang 5.000, hampir 5.300 dosen yang sudah terdaftar di pangkalan data resmi pemerintah. Angka pastinya saya lupa, tapi 5.300-an lah. Itu akan difilter oleh sistem, dan ini sangat complicated dan sangat hati-hati sekali untuk sama-sama kita menjunjung tinggi asas keadilan, asas profesional gitu. Mana yang masa kerjanya tinggi gitu. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa tadi pindah home base itu sangat disarankan tidak boleh. Kalaupun ada maksimal 3 kali. Gitu. Dan lagi-lagi semua adalah tergantung narasi kita menjelaskan kenapa pindah home base. Ini kenapa begini, ini kenapa begini. Dan itu keputusan dari pimpinan kami. Bukan hanya sekedar, oh bisa gitu. Di sistem bisa. Nah, itu tidak lagi seperti itu. Oke, langsung aja Bapak Ibu, untuk pindah home base sudah clear ya. Kalau untuk tadi ada pertanyaan soal kenapa saya sangat sering ditanyakan kenapa harus Turnitin gitu. Nah, tadi udah dijawab sama Prof. Ahmad juga. Itu sangat menusuk memang. Turnitin ini sangat mahal gitu.
dan luar biasa effortnya gitu. Tapi lagi-lagi saya tidak bisa menjawab karena memang ini adalah referensinya pemerintah gitu. Dalam hal ini Kemendikbud atau Kemenristek. Sebenarnya ada 2, selain Turnitin ada 1 lagi. Tapi saya lupa itu namanya. Itu bisa dipakai, yang kredibilitasnya bisa diakui sangat tinggi, itu Turnitin, sama 1 lagi saya lupa itu namanya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, untuk kawan-kawan dosen yang misalnya kami tidak punya akun gitu di Turnitin, bisa pakai akun kawan-kawan dosen yang lain gitu. Minta tolong dong dimasukkan, coba dong dicek gitu. Itu tergantung bagaimana kita membangun network, jaringan pertemanan gitu ya. Kalau kita berteman dengan banyak kawan dosen, semisal dengan Pak Sijabat misalnya gitu kan, yang networknya luas gitu kan, yang punya teman di Jerman, di Amerika, di Singapura, Malaysia, bisa Pak Sijabat, tolong dong masukin saya ke ini nih artikel ilmiah saya nih, saya punya karya ilmiah atau apa sudah publish tapi sebelum belum publish tapi saya mau ngecek. Silakan gitu, silakan berteman. Ini membangun network aja sebenarnya kuncinya. Nah, itulah effort yang paling murah dari kita adalah kawan-kawan dosen itu adalah kita membangun network. Jangan lagi kita egosentris, kita mau memperkaya diri sendiri dengan ilmu kita, tapi kita nggak mau membaginya. Nah, itu repot. Itu udah pasti hukumnya adalah hukum mati itu ilmunya. Karena dia nggak akan berkembang. Dia berada dalam zona nyaman dengan ilmunya aja, tapi dia tidak melihat situasi di sekitarnya. Gitu. Oke, kawan-kawan dosen, kita langsung ya. Ini saya sudah membuat apa sih namanya PPT, jadi semoga bisa membantu. Hanya waktu 30 menit, jadi saya berharap kita butuh konsentrasi tingkat tinggi nih, karena ini udah teknis ya. Nah, teknik input data Ijapung dosen PTKK. Ini sekilas saja, ini aplikasinya sudah banyak yang tahu. Lagi-lagi jangan ibaratnya kawan-kawan dosen langsung Pak tidak bisa, tapi tidak menyertakan screenshot alamat RL dari sistem kita gitu, sehingga jadi multitafsir. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu, kawan-kawan dosen dari Sabang sampai Merauke. Nah, login, saya anggap kawan-kawan dosen yang hadir pada saat sesi ini sudah bisa semua ya. Tapi memang ada beberapa kawan-kawan dosen juga yang masih stuck di verifikasi email. Nah, saya berharap kawan-kawan dosen juga bersabar karena memang banyak juga laporan-laporan ke saya, Pak sudah berhasil, tapi setelah 1 bulan, bayangkan, saya kaget kenapa setelah 1 bulan ya. Nah, ini yang lagi mau kami bicarakan dengan tim developer juga untuk perbaikan query, sistem query verifikasi email. Kalau waktu dulu memang ada kendala di Yahoo, tapi sekarang semua sudah bisa, tapi kok kenapa jadi lambat gitu. Query-nya kenapa kok lambat gitu. Seharusnya ketika dia melakukan registrasi atau merubah password, seharusnya sistem langsung mengirim berdasarkan query gitu. Query 1, query 2, query 3. Nanti query 3 siapa? Pak Sijabat misalnya. Langsung kirim ke email Pak Sijabat gitu untuk melakukan verifikasi one time password namanya. Cara logiknya juga pasti ya, Bapak Ibu, lagi-lagi gunakan NIDN yang resmi. Tolong sekali mohon maaf bagi kawan-kawan dosen yang merasa saya belum diverifikasi, itu memang saya sendiri tidak bakal memverifikasi NIDN yang bukan resmi. NIDN yang resmi itu adalah biasanya 10 digit ya. 10 digit diawali dengan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa NIDN untuk Kementerian Agama itu di perguruan tinggi keagamaan itu dimulai dengan angka 20, 21, 23 seperti itu. Itu kode unik dari NIDN untuk pendidikan keagamaan. Nah, selebihnya itu ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir,
baru nomor urut ketika terjadi yang namanya nama dosen ini untuk nama misalnya Pak Alvin, Mas Alvin yang ganteng ini, misalnya nama Alvin tuh ada 87 orang. Nah kan nama Alvin misalnya saya, angka terakhirnya 87. Seperti itu. Tapi informasi terakhir adalah bahwa Kemendikbud tidak lagi merefer bahwa NIDN itu identik dengan tanggal lahir, tidak. Jadi NIDN itu udah berbasis sistem, generate by system. Jadi dia tidak independen terhadap tanggal lahir lagi. Jadi jangan kaget bagi kawan-kawan dosen yang kok tanggal lahirnya beda, tanggal lahir saya segini, gitu. Itu nggak apa-apa dan itu diakui oleh pemerintah seperti itu. Nah, lalu passwordnya sudah kita paham semua bahwa itu nama depan. Contohnya di sini adalah kan nama depan dari Gabriel misalnya. Passwordnya adalah G, tanggal lahir, tahun lahirnya itu dipanjangkan 1967, baru dibikin tanda seru. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi coba digunakan dulu pola password ini. Kalau memang sudah melakukan ganti password, maka itu ada namanya verifikasi email. Kalau verifikasi emailnya belum masuk, maka ditunggu aja. Nah, kalau memang udah hampir seminggu atau 2 minggu, bahkan ada kawan-kawan dosen yang udah 1 bulan belum dapat verifikasi emailnya, saya akan coba bantu semua yang kawan-kawan dosen WA ke saya itu saya problem solving-nya itu one by one gitu. Mana yang WA yang masuk duluan. Jadi first in first out gitu. FIFO, first in first out. Mana yang mau masuk duluan? Nah, itu yang nanti saya coba telusurin salahnya di mana. Nanti kalau sudah berhasil baru ke yang berikutnya. Seperti itu yang saya alami. Jadi mohon kesabaran tingkat tinggi gitu ya, karena banyak sekali dosen yang harus diperhatikan, dibantu gitu. Kesalahan yang sering terjadi kawan-kawan dosen adalah dosen memasukkan NIDN yang salah ya. Itu umumnya ini udah banyak nih. Ada angka 0 di depan dan itu kasusnya ratusan. Ratusan kawan-kawan dosen ini memasukkan angka 0 di depan NIDN-nya. Sampai saya berpikir, ya Tuhan, ini sampai kok masukin angka 0. Nah, ini kan luar biasa. Padahal NIDN beliau atau kawan dosen ini NIDN-nya tuh dimulai dari angka 2. Nah, terus password lupa disertakan tanda seru. Nah, itu yang sering terjadi. Terus dosen sudah masuk dan ganti password, namun lupa passwordnya. Nah, ini yang sering terjadi nomor 3 nih, nomor 3 kesalahan ini, permasalahan yang terjadi gitu. Maka solvingnya adalah perbaikannya perlu dilakukan prosedur lupa password gitu. Namun dengan syarat email dosen telah terverifikasi. Nah, ini yang sering terjadi juga bahwa ketika kawan-kawan dosen melakukan ganti password, kawan-kawan dosen itu lupa bahwa di profilnya kawan-kawan dosen itu emailnya belum ada gitu. Sehingga sistem bingung nih. Dia mau ngirim kemana ini verifikasinya gitu. Nah, ketika bingung itu maka data nyangkut namanya, nyangkut stuck dia, query-nya stuck. Nah, ketika stuck begini kita harus melepas supaya jangan stuck lagi. Nah, ini butuh waktu karena kita harus masuk ke level server dan lagi-lagi kita butuh, saya sendiri itu butuh yang namanya waktu sehingga mengquery 5.000 dosen itu dalam sistem ternyata itu lama. Lamanya karena dia tuh mencatat cari gitu. Wah, itu lama. Nah, itu perlu waktu. Jadi mohon lagi-lagi kesabaran Bapak kawan-kawan dosen gitu ya Bapak Ibu, bahwa ini semua semangatnya adalah semangat membantu, semangat melayani semua, tapi kami juga mohon kepada kawan-kawan dosen bahwa waktu ini jadi ada sedikit lama. Dosen lupa mengedit alamat email tadi sudah. Nah, untuk kasusnya memang perlu waktu ke database. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya, supaya kawan-kawan dosen juga terbuka mindsetnya bahwa
tidak segampang membalikan tangan bahwa terjadi kesalahan di sini langsung bisa diperbaiki. Tidak, tapi memang perlu waktu gitu ya. Nah, oke, kalau kawan-kawan dosen lihat, itu kan di menu login, setelah login menggunakan akun yang benar, ini kawan-kawan dosen bisa lihat, di sini saya menggunakan akun saya, ini akun uji coba saya. Itu kita masuk ke permintaan. Di permintaan ini akan terlihat new request gitu. Kita pilih formulirnya. Kalau dulu sebelum ada perbaikan itu namanya masih pilih formulir dan asisten ahli. Dulu lektor belum ada. Namun sekarang sudah bersih, jadi asisten ahli itu dan lektor aja yang ada. Sampai nanti PMA yang memayungi untuk pengajuan kenaikan jabatan dari lektor ke lektor kepala dan guru besar itu sudah ada, barulah mungkin bisa ditambah lektor kepala. Tapi kalau guru besar mungkin itu di PP 46 itu kan ada yang namanya guru besar berdasarkan tim menteri gitu ya. Ada namanya pembentukan tim menteri yang menilai, memeriksa dokumen pengajuan ke guru besar seperti itu. Dan itu kita berdoa aja bahwa orang tua kita, Pak Dirjen dan Pak Direktur Pendidikan dan Dirjen Pendidikan Islam, Hindu, Buddha, Katolik itu bisa memberi, ada sekretariat jenderal itu bisa menelurkan PMA yang sangat kita rindukan gitu ya, untuk bisa kita bekerja menaikkan jabatan dari lektor ke lektor kepala. Untuk contoh saat ini kita masuk ke asisten ahli. Setelah saya memberikan contoh ke asisten ahli, pilih asisten ahli. Nah, ini adalah untuk kenaikan jabatan fungsional pertama kali, pengajuan jabatan fungsional pertama kali ya, kawan-kawan dosen ya. Nah, di sini kawan-kawan dosen bisa lihat bahwa di situ ada namanya informasi dokumen Tridharma Pengusul. Nah, Tridharma Pengusul ini maksudnya adalah yang tadi dipaparkan oleh Prof. Ahmad, gitu, bahwa apa sih namanya, dokumen-dokumen itu bisa diakomodir dalam satu file yang mumpuni, yang bisa mempercepat proses gitu. Itu merupakan rincian dari Tridharma plus 1 sebenarnya, penunjang gitu. Nah, di situ ada unggah surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Kalau kawan-kawan dosen menerima format file 7 dokumen yang dikirimkan oleh panitia, itu ada namanya 1 file Excel, lalu 6 lagi file Word, Microsoft Word gitu. Nah, yang di file Excel itu ada yang sheet-nya terbagi dalam 4 sheet, 4 lembar kerja. Itu ada bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang penunjang. Kalau memang perlu, saya kasih contoh. Di sini sudah ada materi kirim. Nah, ini lagi berproses, kawan-kawan dosen ya, sabar. Ini agak sedikit lama. Di Excel itu jelas, sangat jelas diberikan contoh gitu ya. Nah, kalau terlihat Bapak Ibu,
terlihat. Oh ya, makasih Bu Kristi. Nah, di sini ada yang namanya, saya perbesar ya. Nah, ini adalah bentuk modifikasi. Sebenarnya dalam format Usula, kalau Bapak Ibu melihat di Juknis kita, itu sudah ada ini lembar seperti ini ada. Lembar seperti ini semuanya ada di Juknis kita. Ya Bapak Ibu ya. Itu ada. Gitu. Jadi cuman ini ada modifikasi di mana ada 2 tambahan kolom. Kolom TPJA ini tim penilai jabatan akademik yang tadi disounding oleh Prof. Ahmad bahwa itu memberikan penilaian dan memberikan komentar. Contoh, misal S3 dinilai berapa? Usulan dari kawan-kawan dosen inilah, usulan dari kawan-kawan dosen ini. Nah, kawan-kawan dosen menurut PO, Juknis, itu angka kreditnya 200. Jumlah angka kreditnya 50 misalnya gitu kan. Ini seharusnya 200 lah. Kalau S3. 200. Menurutnya. Tapi kalau untuk ijazah, biasanya TPJA itu sesuai 200 juga. Tidak akan mengurangi karena ijazah itu adalah bagian dari pendidikan pribadi gitu ya. Nah, kalau bidang pendidikan itu terbagi 2 lagi. Pendidikan itu adalah riwayat kita menggapai pendidikan itu dan ada yang namanya pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Ini pelaksanaan pendidikannya. Bapak Ibu bisa lihat, ini semua tinggal Bapak Ibu adaptasi aja. Adaptasi. Ini udah sangat, kami membuat ini sudah sangat-sangat memudahkan, gitu. Memudahkan kawan-kawan dosen supaya nggak salah kompas gitu, nggak salah kiblat. Bahwa ini contohnya, silakan digunakan. Yang penting mempedomani PO, gitu, pedoman operasionalnya. Atau Juknis kita, Juknis yang Bimas Kristen buat. Gitu. Nah ini semua dibuat sampai dengan misalnya di sini ada bukti. Ini kan bukti ini yang tadi kalau pasi jabat menggunakan repositori dari ST Tyrannus gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan dosen yang institusinya belum memiliki sistem repositori data, manajemen data, nah, silakan menggunakan Google Drive, OneDrive gitu. Tapi tadi pesan Pak Prof. Ahmad, saya pesan kami juga bahwa coba terdata dengan baik gitu. Misal kalau nama filenya itu filenya itu adalah jenisnya adalah ijazah, maka nama filenya itu ketik ijazah S3. Gitu. Jangan scan 01 itu kan ketika di scan namanya kan otomatis tergenerate scan 01, scan 02, scan 03. Itu perlu yang namanya kedisiplinan kita dalam merapikan data bahwa repository data pun dia tidak serta-merta membantu kita kalau kita nggak rapih gitu. Kita nggak rapih menamai file tersebut gitu. Kalau dia jenis filenya ijazah, maka bikin file nama filenya itu adalah ijazah S3. Misalnya ada tambahan lagi, ijazah S3 YKN Tarutung misalnya. Ternyata gelar doktornya ada 2. Ijazah S3 STTII STT KDC Jogja misalnya Pak Muner gitu kan. Nah, ini perlu kerapian kita dalam memberikan nama. Semua yang Bapak Ibu berikan di sini, tulis di sini, Bapak Ibu narasikan dalam mengajar gitu dalam pelaksanaan pendidikannya, mengajar filsafat Kristen, filsafat umum dan lain-lain itu harus jelas semesternya. Gitu. Tadi Pak Prof. Ahmad juga sudah katakan gimana cara ngitung SKS-nya? Gampang gitu. Gampangnya adalah misalnya
bahwa poinnya berapa sih kumnya kalau 10 SKS gitu kan, atau 5 SKS gitu, atau 2 SKS, taruhlah 3 SKS misalnya gitu, atau 5 SKS lah. 5 SKS saya suruh mengajar di semester ganjil 2009 sampai 2010, semester ganjil 2009-2010 itu 5 SKS Pak gitu. Nah, tinggal hitung berapa ruang kelas yang rombelnya gitu loh. Kalikan gitu aja. Nah, dikalikan produknya adalah kum. Kalau 3 kali 5, misalnya 5 SKS kali 3 lokal, gitu 3 kelas, rombel, maka 3 kali 5, maka 15 kumnya. Gitu. Nggak apa-apa, hitungannya gitu aja. Itu hitungannya, hitung 1 SKS itu kali berapa kelas yang kita ajarkan. Ya itulah, tapi buktikan gitu loh. Kalau kita mengajar itu buktikan. Buktinya apa? Ya, sampai ada WA, Pak, saya apakah perlu harus mengupload tanda tangan absensi mahasiswa? Ya nggak perlu lah. Itu yang diperlukan adalah SK mengajar. Dalam SK mengajar itu ada yang namanya lampiran jadwal mengajar. Itu aja yang dibutuhkan. Semester ganjil 2019-2010, Renardo Tamunan ditugaskan mengajar di BINUS University dalam mata kuliah Network Governance. 4 SKS. Kelasnya kelas apa? Kelas A dan kelas B misalnya. Udah, itu nanti tertera tuh di lampirannya. Tanda tangannya kepala jurusan atau dekan, gitu kan? Nah, itu harus saya bisa buktikan. Itu yang saya scan. Surat perintah mengajar itu, SK mengajar itu, per semester 2009-2010. Lalu di semester genap saya ditugaskan mengajar lagi filsafat umum misalnya gitu. Di BINUS lagi. Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi lampirkan lagi gitu. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan ini semua bukti sudah masuk semua, sampai di Google Drive-nya juga sudah masuk. Jangan lupa juga bahwa ini harus ditandatangani dan distempel. Nah, tadi ada arahan dari Pak Prof. Ahmad bahwa ini jangan ditandatangani digital atau stempel digital. Itu kan ketahuan misalnya gitu. Sampai selevel itu, sampai setingkat itu, tingkat kedetailan dari tim asesor, tim TPJA, sehingga apa yang disarankan oleh Prof. Ahmad tadi, kalau bisa setelah ini apa sih namanya ini ditandatangani gitu ya, ditandatangani dan distempel, ini tanggalnya dibuat, itu disimpan filenya. Nah, file digital ini boleh dikirim, disimpan dulu, nanti boleh dikirim jika tim TPJA meminta mana file Excel-nya. Seperti itu. Tapi hasil file ini pun harus di-print oleh kawan-kawan dosen ya, di-print untuk disimpan sebagai pertinggal. Untuk pertinggal bahwa saya punya bukti otentik bahwa ini benar ditandatangani oleh cap basah gitu loh, oleh ketua atau rektor atau dekan atau kajur. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya. Jadi biar semuanya tertib gitu. Nah, sama juga kalau sudah di pendidikan sini sudah familiar, sudah bisa, maka di penelitian itu juga gampang seperti biasanya, tidak akan ada kesulitan apapun gitu. Ini kebetulan saya sudah minta izin dengan Prof. Ahmad bahwa contoh file ini akan diberikan sebagai contoh kita bersama gitu, bahwa file ini menjadi contoh, silakan diadaptasi, tapi ketika diadaptasi jangan lupa, jangan menggunakan narasi penelitian di sini lalu dirubah-rubah. Semoga tim asesor tidak bisa melihat atau lengah gitu ya, berdoa supaya lengah akhirnya lolos gitu. Enggak, karena sebelum ke asesor di validator sudah di bumi hanguskan dulu, dikembalikan dulu. Tok ini salah gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kawan-kawan dosen juga
kita belajar untuk tertib mengorganisir file kita, lalu juga kita tertib bahwa kita juga harus lurus jujur dalam memberikan narasi diri gitu ya, bahwa dalam bidang pendidikan kita melaksanakan pendidikan ini gitu. Dalam pendidikan kita melaksanakan ini, jujur aja gitu. Nah, nanti kan diperiksa semua kok gitu. Ini semua juga ditandatangani dan stempel. Tapi nanti setelah itu di-print. Setelah di-print, tapi file digital ini nanti disimpan. Jangan udah selesai gitu, jangan. Disimpan sebagai bukti pertinggal. Lalu juga di PKM begitu, di penunjang begitu. Itu semua sama. Bentar, saya stop screen, saya screen yang baru lagi. Nah, setelah Tridharma ini, yang tadi saya katakan bahwa surat pernyataan melaksanakan pendidikan, surat pernyataan melaksanakan penelitian, itu sudah dibuat. Oh ya, surat pernyataan penelitian ini belum saya kasih contoh ya, supaya kawan-kawan dosen paham bahwa surat melaksanakan kegiatan penelitian itu kalau kita bisa cermati tadi, hampir mirip dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Sijabat. Nah, ini surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Ya, hampir sama. Nah, ini nama judul karya ilmiah unsur, misalnya buku referensi gitu. Ini diskursus psikologi Kristen penulis pertama dari 4 dijelaskan. Lalu dari tingkat fakultas memberikan pernyataan nilainya 24. Nah, dari tim penilai PTKK misalnya diberikanlah dia 30 misalnya gitu. Catatan dari ini tim penilai PTKK itu maksudnya adalah tim institusi ya. PT itu tingkatan rektor ketua. Tapi kalau fakultas itu tingkatan kaprodi kalau di sekolah tinggi. Itu jadi hal-hal seperti ini harus sudah selesai di level dosen sendiri, bahwa dosen sudah menyiapkan ini semua dan sudah meminta nilai acuan dari kaprodi berapa sih gitu. Terus nilai acuan dari tim penilai institusi berapa sih? Lalu dimintakan catatannya apa gitu. Ini kan dibilang tim penilai PTKK memberikan catatan seperlunya. Seperlunya ya tidak perlu sampai berlembar-lembar gitu. Seperlunya singkat, padat, cermat gitu, bahwa buku referensi ini memang dibuat oleh misalnya namanya saya dosen gitu. Dibuat oleh dosen yang bersangkutan, lalu dosen adalah penulis pertama dan substansinya pun sesuai dengan apa yang menjadi judul dalam buku referensi tersebut gitu. Nah, itu catatan-catatan penting dari tim penilai PTKK. Kalau dari catatan dari tingkat fakultas atau kaprodi itu dirasa tidak perlu, tapi perlu memberikan nilai saja. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini ditandatangani stempel, lalu ini di print, lalu yang dokumen digitalnya disimpan. Kalau terjadi misalnya, mana dong file aslinya, saya mau lihat, misalnya itu PJA, menginfokan ke Bimas Kristen, ya kita menghubungi lagi dosennya, Pak tolong filenya kirim ke email gitu ya, udah seperti itu. Lalu kita kembali ke PowerPoint. Nah, setelah semua ini terisi pada informasi dokumen Tridharma pengusul, maka semuanya itu tersimpan dalam bentuk PDF.
Dan saya mohon, saya rasa saya tidak perlu lagi memberikan arahan untuk bagaimana caranya supaya itu bisa tersimpan, satu Excel itu bisa tersimpan semua sheet-nya. Itu ternyata sampai semalam pun ada dosen yang WA saya, Pak, gimana caranya merubah Excel ke PDF? Dan ini, ampun Tuhan Yesus, saya bilang, gimana lah ini gitu kan, kalau hal kayak gini aja ditanyain gitu kan. Tapi ya mungkin saya coba berbagi sedikit aja ya, supaya kawan-kawan dosen juga enggak ini tadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dosen dari peserta kemarin ternyata sudah dijawab semua oleh Prof. Ahmad. Nah, puji Tuhan, memang Prof. Ahmad ini luar biasa beliau ini. Nah, ini kan ada 4 sheet ya, pendidikan, penelitian, pendidikan kepada masyarakat, dan penunjang. Ini tinggal kita save as, ya, save as, lalu browse mau disimpan kemana, ya. Lalu ini kita pilih PDF. Maaf, Pak. Ya. Tidak kelihatan, Pak. Oh ya. Maaf. Belum keluar Pak Roy. Siap. Saya lupa. Sekarang terlihat? Iya. Nah, saya kembali lagi ya. Nah, ini tadi yang file Excel nih. Kalau Bapak Ibu file Excel-nya ini berhasil aja dijadikan PDF, itu tim asesor sudah senangnya luar biasa karena mempermudah kawan-kawan asesor untuk menilai. Langsung diberikan nilai di sini. Tuh. Langsung bisa kelihatan langsung nilainya hari itu juga. Tapi kalau di sini nggak berhasil ya udah. Akhirnya semua harus dokumen dicek lagi kan. Nah, inilah yang membuat semuanya jadi lama. Kebayang satu dosennya ada berapa dokumen dan itu harus dibaca semua. Butuh waktu berapa lama lah itu. Gitu kan? Ini yang kita simpan, ya. Save as, browse, pilih folder di mana kita mau simpan, lalu ini kita pilih save as PDF. Nah, jangan lupa optimize-nya itu untuk pakai standar publishing online aja. Lalu di option pilih. Nah, ini yang sering kawan-kawan dosen itu cuman active sheet. Kelihatan kan ya? Ini aktif sheet ini berarti sheet lembar yang aktif aja yang kesimpan nanti dalam bentuk PDF. Padahal yang diperlukan oleh asesor itu adalah entire, seluruh lembar kerja kita yang aktif, seluruh lembar kerja kita. Jadi dalam satu file Excel itu bisa sampai ribuan lembar kerja. Itu bisa disimpan dalam bentuk PDF. Entire kita pilih. Page range-nya kan udah kita pilih tadi all. Ini entire, baru kita save. Oke. Lalu di sini kita save. Yes. Itu nanti sebentar lagi akan timbul nih PDF-nya. Ini saya stop dulu share. Lalu kita share screen lagi. Inilah hasil PDF-nya. Kalau tadi itu, kalau satu di bidang pendidikan itu paling cuma 4 halaman atau 2 halaman. Tapi ini udah 13 halaman. Ini semuanya ada. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Masuk. Ya. Nah, selesai dia tanda tangan sini. Nanti di lembar berikutnya, surat melaksanakan penelitian. Itu di lembar kerja yang tadi. Nah, itu kan. Lalu di sini nanti ada PKM, surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Lalu sampai nanti di penunjang. Nah, penunjang. Nah, berarti kan udah Tridharma plus 1 itu sudah terpenuhi dalam bentuk file PDF ini. Semisal gitu ya, semisal
semisal jika ada salah satu file misalnya yang gagal gitu ya, dalam misalnya filenya korup lah atau apa, tidak bisa dibuka, maka tim asesor itu melihat file Excel-nya, file PDF yang tadi yang di awal. Ketika diklik, yang dia menggunakan repository atau Google Drive, itu terbuka, maka dokumennya ada gitu loh, bisa terlihat. Nah, ini sebenarnya sebagai second way ya, sejalan kedua untuk membentengi terjadi error file. Nah, kita harus jujur bahwa memang dalam jaringan internet ini kadang kita yakin nih file kita sudah terkirim dengan baik, tapi ternyata ada aja kurang 1 bit atau berapa bit filenya, maka itu nggak bisa kebuka seperti itu. Nah, untuk membentengi itu, inilah timbul inisiasi untuk membentengi supaya jangan kawan-kawan dosen merasa saya sudah mengupload tapi kok inilah jalannya. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya. Supaya semuanya juga saling membentengi bahwa ini sistem berjalan dengan baik, tapi kalaupun terjadi file tidak bisa kebuka, maka ada sarana lain yang untuk membentengi, yaitu surat pernyataan pendidikan itu, bahwa ada linknya, link ke Google Drive-nya itu, link ke repository itu bisa dibuka. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya. Lalu untuk yang tridharma selesai, ini informasi pendidikan S1. Di dalam sistem Ijafung itu terbagi dalam empat kategori, itu sama seperti tadi pendidikan, masyarakat, lalu penelitian, lalu penunjang. Namun di sistem Ijafung itu lebih didetailkan. Didetailkannya maksudnya adalah informasi pendidikan S1. Sebenarnya kalau untuk dosen seharusnya udah S2 ya, tapi kenapa diminta juga S1? Karena terkadang begini Bapak Ibu, kawan-kawan dosen, kita untuk mencegah gitu ya, mencegah dosen yang ibaratnya menggunakan ijazah S2 tanpa melalui proses pendidikan S1 gitu. Ibaratnya kok bisa gitu Pak Roy? Ya, bisa saja gitu, informasi S1-nya itu gampang, mungkin ada keterikatan dengan keluarga atau apa gitu kan, jadi dipermudah. Nah, tapi untuk dosen, untuk di sistem Ijafung itu harus terbuka semuanya. S1-nya tahun berapa dia lulus, di universitas mana beliau ini S1-nya, lalu S2-nya di mana gitu. Jika dia lulusan luar negeri, maka harus melampirkan penyetaraan ijazah yang dari Dikbud atau dari DBK. Nah, itu harus ada. Di mana dilampirkannya? Di ijazahnya. Jadi ketika kita men-scan ijazah, itu sekalian juga kita men-scan penyetaran ijazahnya. Itu bisa, file PDF itu bisa menyimpan berapa halaman gitu. Nah, ini lagi-lagi kawan-kawan dosen yang belum paham, ketika dia melampirkan itu menanyakan lagi ke saya, Pak, saya lampirkannya di mana? Kan di ijazah nggak bisa. Waduh. Ya wong, kalau lulusan luar negeri itu kan ada ijazah luar negerinya gitu. Nah, ketika dari luar negeri itu kan harus disetarakan dulu oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemendikbud. Nah, kita lagi berjalan untuk proses penyetaraan ijazah yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen. Itu harus dilampirkan. Lampirnya gimana? Kan nggak mungkin Pak, gitu. Kalau kita sudah upload ijazah 1, maka ijazah penyetarannya nggak bisa masuk lagi, kehapus yang lama. Ya wong jadikan PDF. Kalau jadikan PDF itu kan halaman 1-nya ijazah luar negeri nih, halaman 2-nya penyetaraan ijazahnya, selesai, gitu kan. Dan ketika diklik, dua-duanya terlihat. Gitu. Nah, ini yang kawan-kawan dosen harus paham juga. Sebenarnya hal seperti ini tuh harus sudah selesai di level kawan-kawan dosen gitu. Di level kawan-kawan dosen, kalaupun nggak mengerti, silahkan
membuka network dengan kawan-kawan dosen yang lain. Jangan malu bertanya, itu aja. Kita tuh jangan malu bertanya, jangan merasa kita itu rendah hati kalau kita nggak bisa. Jangan. Gitu. Kita harus mau belajar dari orang lain juga, atau kita harus mau belajar dari orang lebih muda dari kita. Gitu. Karena orang-orang muda zaman sekarang ini udah luar biasa pinternya. Gitu. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya. Dan itu dilampirkan di ijazah aslinya. Lalu sama juga informasi S2-nya. Itu juga harus detail. Dari tahun lulusnya juga harus kelihatan. Ini kalau bisa, ini kan karena contoh ya kawan-kawan dosen, saya bikin alamatnya Jalan Ambon, Maluku gitu. Tapi mungkin alamat aslinya panjang gitu. Nah, silakan kawan-kawan dosen itu ketiklah dengan yang detail. Sama juga informasi S3-nya. Itu juga harus detail semua. Nah, kalau kawan-kawan dosen lihat, di sini kan tahun lulus ada di 2001. S2-nya 2009. S3-nya 2012. Itu akan dihitung tuh sama asesor dan nama validator dulu biasanya. Masuk akal nggak? Gitu. Masuk logik nggak? Gitu. Walaupun kok gitu. Ternyata ada kawan-kawan dosen juga yang mengatakan bahwa ijazah lokal Pak, waktu itu saya ijazah lokalnya tahun 1997. Saya mengikut penyetaran ijazah tahun 2010. Nah, yang dimasukkan adalah yang 2010 ijazah penyetaran ijazah S1-nya. Lalu ijazah S2-nya 2011. Itu kan menurut tim asesor kan ya nggak bisa dong nih kayak begini, nggak masuk akal nih, nggak bisa. Nah, saran saya gitu ya, karena di sistem itu dimungkinkan untuk mengupload ijazah 2 kali. Gitu. Upload ijazah 2 kali, karena upload ijazah 1, upload ijazah 2. Nah, di upload ijazah 1 itu silakan upload ijazah lokalnya, lalu dengan ijazah transkripnya. Nah, di upload ijazah 2 itu silakan upload ijazah penyesuaian negaranya yang dikeluarkan oleh Bimas Kristen tahun 2010, 2011, 2012, 2009. Itu ada. Nah, itu silahkan. Jadi ketika semuanya itu terlihat dengan baik oleh asesor, ini akan menjadi bahan pertimbangan oleh tim TPJA. Oh, ternyata itu ada dia jasa lokalnya. Dulu tahun segini dia masuk gitu loh. Semoga tim asesor mempertimbangkan dengan baik bahwa dulu memang ada yang namanya penyetaran ijazah gitu, penyetaran ijazah negara dulu, ujian negara seperti itu ya kawan-kawan dosen ya, supaya jangan ada keraguan gitu. Aduh, saya nggak bisa enggak. Silakan masukkan. Dan di Excel tadi, yang di file Excel tadi pun juga ada yang namanya ijazah S3, ijazah S2, ijazah S1. Kalau dia ada lokalnya, masukkan ijazah S1 lokal, ketik aja gitu. Terus ijazah S1 negara, lalu di S2-nya ijazah S2 lokal, lalu ijazah S2 negara, silakan masukkan semua. Nggak apa-apa. Itu kan tinggal masukkan link aja, link kita nyimpennya kan di Google Drive gitu. Jadi saya rasa tidak sulit bagi kawan-kawan dosen untuk menjalankan ini semua seperti itu. Cuman butuh yang namanya ketelitian, kehati-hatian sehingga apa dokumen yang diupload itu tidak salah. Seperti itu ya kawan-kawan dosen ya. Terus di sini tadi Prof. Ahmad menceritakan bahwa SK dosen tetap. Perlu saya jelaskan begini. Sebelum SK dosen tetap itu dikeluarkan oleh institusi, dalam hal ini yayasan, ya, kalau sekolah itu di bawah yayasan, maka yayasan, pengurus yayasan yang mengeluarkan ketua yayasan tanda tangan terkait dengan penggajian. Tapi sebelum SK dosen tetap itu biasanya umumnya yang lazim terjadi di Dikbud, di Dikti, Kemeristek Dikti, atau di universitas atau sekolah tinggi, perguruan tinggi Islam lainnya, itu dosen ketika dia masuk mau jadi dosen itu umumnya dia diberikan waktu sebagai dosen tidak tetap dulu.
dengan bernomor NUP. Nah, setelah dia ber-NUP, setelah berapa tahun kira-kira menurut kebijakan kampus, misalnya perguruan tinggi, bahwa oh dia layak nih, kinerjanya bagus, aktif terus gitu kan. Oke, kita angkat dia sebagai dosen tetap. Barulah yang tadinya dosen ini adalah ber-NUP atau dalam kata bahasanya adalah dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja, maka dia dirubah menjadi dosen tetap ber-NIDN. Umumnya proses dari NUP ke NIDN itu, dosen yang baru masuk ini dia umumnya 1 tahun atau 2 tahun sebagai dosen tidak tetap dulu. Barulah dia bertransformasi menjadi dosen tetap setelah mendapatkan persetujuan dari senat atau dari dewan dosen gitu ya, dan pengurus yayasan. Oke, kita angkat ini karena beliau Pak Roy ini orangnya baik gitu, terus orangnya semangat bekerja, orangnya rajin masuk misalnya gitu kerja. Pulangnya juga paling akhir setelah diusir dulu sama satpam baru pulang misalnya gitu kan. Nah, itu menjadi penilaian tersendiri bagi pimpinan, akhirnya menjadikan dosen tetap. Nah, dosen SK dosen tetap itu Bapak Ibu kawan-kawan itu harus tahu juga, yang dilampirkan tuh jangan dosen tetap yang baru. Misalnya ketika mengajukan dosen SK dosen tetap, mengajukan japungnya tahun ini nih misalnya. Tapi yang dimasukkan adalah SK dosen tetap yang baru keluar tahun ini gitu loh. Kan lucu saya. Loh, ini gimana? SK dosen tetap sejak kapan dia diangkat sebagai dosen tetap oleh yayasan, maka SK itulah yang dimasukkan. Ketika dia mau mengajukan NIDN itu kan ada SK dosen tetap. Kalau kawan-kawan dosen ingat itu, ada tuh SK dosen tetap dari yayasan. Itu yang dimasukkan ke sistem kita. Gitu. Nah, kenapa di sini ada timbul SK dosen tetap 1, SK dosen tetap 2? Ini untuk mengakomodir SK dosen tetap pertama kali dia diangkat sebagai dosen ber-NIDN, masuk di SK dosen tetap 1. Lalu di SK dosen tetap 2, yaitu ketika dia pindah home base. Ketika dia pindah home base internal atau dia pindah home base eksternal, nah itu dimasukkan di SK dosen tetap yang kedua. Tapi kalau perpindahan home base ini kan tadi akan terlihat berapa kali dia pindah home base gitu. Jadi sangat-sangat kita perlu ingat ya kawan-kawan dosen ya, bahwa janganlah pindah-pindah home base gitu, walaupun dia internal, walaupun satu payung. Nah, ini sangat-sangat mensulitkan nantinya ketika disertifikasi dosen. Karena ketika dia melakukan sertifikasi dosen, pada saat melakukan sertifikasi dosen dia adanya di home base S2 PAK. Tapi ketika berjalan proses penilaian, dia pindah home base ke misalnya S2 teologi, walaupun satu payung di STTA misalnya gitu. Nah itu asesor dari sertifikasi dosen tuh udah memblacklist sudah, gitu. Karena dalam proses penilaian itu dia harus satu usulan. Nah kalaupun nanti setelah keluar sertifikasi dosennya dia pindah home base, ya monggo. Tapi ingat lagi kita harus megang prinsip bahwa jangan sering-sering pindah home base. Karena masa kerja akan kembali ke 0. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kawan-kawan dosen ya. Lalu kita masuk ke SK mengajar. Untuk SK mengajar ini, karena SK mengajar ini biasanya ada 3 halaman atau 2 halaman, makanya formatnya boleh JPG, atau formatnya boleh PDF. Tapi saya sarankan lebih baik ke PDF. Karena PDF ini sangat sukar untuk dimasukin virus gitu. Itu ya kawan-kawan dosen ya. SK mengajar 1 itu pertama kali mengajar. Itu lengkaplah tuh. Tiba-tiba dia pindah home base misalnya gitu. Diakomodir juga di sini dalam SK mengajar 2. Tapi tolong lampirkan dalam setiap SK mengajar itu juga lampirkan jadwal mengajarnya, mata kuliah apa yang dia ampu, berapa SKS yang dia ampu, sehingga jelas semuanya gitu. Saya rasa kalau SK mengajar itu 2 halaman atau 3 halaman lah per
satu SK mengajar gitu. Itu berikut dengan lampirannya. Terus bukti mengajar ini banyak loh. Bahan ajar, terus materi apa sih namanya, deskripsi singkat pengajaran kita, substansi mata kuliah kita, semua itu kan bisa kita paparkan dalam bentuk narasi ya, atau dalam bentuk deskripsi singkat bukti pengajaran kita gitu. Nah, itu di bukti mengajar ini memang ada gitu ya, masukan dari kawan-kawan dari senior-senior kita yang lain di kampus-kampus lain, bahwa itu harus ada absensi mahasiswa. Tapi saya berpikir gini, absensi mahasiswa apa iya gitu kan? Wah, luar biasa ini. Tapi ya namanya masukan gitu ya, tapi kita harus akomodir semua, mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, yang jelas di bukti mengajar itu memang kita harus masukkan materi pelajaran kita. Nah, terus bukti-buktinya apa, bahan ajarnya apa, deskripsinya singkat aja. Lalu itu semua kalau bisa ditandatangani di atas materai atau ditangani oleh pengetahuan ketua atau kaprodinya yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, lalu kita ke SK Japung Lama, kawan-kawan dosen. SK Japung Lama ini hanya untuk permintaan kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli 3B ke lektor. Di PO operasional, petunjuk operasional, prosedur operasional kenaikan jabatan fungsional dosen tahun 2019 yang dari Kemenristek Dikti, itu asisten ahli nggak ada lagi asisten ahli 3A. Yang ada langsung asisten ahli 3B. Kalau dia sudah S2, dia itu masukkan ijazahnya aja sudah langsung 3B, 150 gitu. Nah, terus kenapa diminta SK Japung Lama gitu? Ini untuk mengakomodir, kalau dulu ada tuh yang namanya asisten ahli 3A. 3A gitu ya. 3A ini kan dulu dimungkinkan gitu. Tapi setelah regulasi berubah, kita mengakomodir regulasi terbaru dari pemerintah, maka asisten ahli itu dimulai dari 3B. SK Japung Lamanya kalau memang dia punya SK Japung Lama, silakan masukkan. Kalau memang dulu ada asisten ahli 3A, gitu, silakan masukkan. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan kalau dia mau naik ke lektor, gitu, atau dia mau loncat ke lektor 400 gitu, atau 300 lektor 350 atau 400 gitu. Seperti itu ya kawan-kawan dosen. Jadi ini permintaan untuk kenaikan, gitu, bukan untuk permintaan pertama kali. Kalau permintaan pertama kali jabatan fungsional dosen, itu SK Japung Lapa memang kosong isinya. Cuman sistem, kalau dia kosong, sistem nggak mau, itu sistem tuh nggak mau lanjut. Dia harus minta filenya mana. Gitu. Akhirnya dimasukkanlah SK dosen, kebanyakan kalau dosen masukin SK dosen, surat pernyataan dosen, semua dimasukkan. Padahal sebenarnya bisa aja dimasukkan file PDF yang isinya tulisan saya pengajuan pertama kali, misalnya gitu. Cukup itu aja. Jadi asisten tim TPJA tuh bisa melihat, oh dia pengajuan pertama kali, gitu. Seperti itu. Karena di sini kan kalau kawan-kawan dosen lihat, ini kan kita bisa data asisten ahli di sistem validator dan TPJA itu kelihatan pengajuan kemana gitu. Itu ya. Bapak dosen ya. Nah, SK Japung Lama sudah selesai. Ini formatnya adalah bisa JPG, bisa PDF. Lagi-lagi kan kalau bisa saja. Untuk informasi kelengkapan penelitian ini penting. Ini saya lihat banyak kawan-kawan dosen kayaknya narasi bebas di sini. Ini kalau saya copy yang di jurnal ini di jurnal ini, judul jurnal, itu bisa tuh ada yang 10 halaman loh. Ketika saya paste ke ini ke Microsoft Word, luar biasa diketiknya gitu. Padahal kalau kita teliti lagi kelengkapan penelitian, yang diminta adalah judul jurnal. Nah, dalam judul jurnal ini, ketikkan aja judul jurnalnya apa.
Contoh, misalnya saya kemarin itu memberikan untuk mengetik paparan ini saya berikan contoh garis besar teknik pengajaran teologi Kristen, misalnya gitu, misalnya ya jurnalnya. Di halaman berapa tuh dia dimasukkan? Di halaman 48 sampai 55, berarti kan ada 7 halaman. Nah, nama judulnya pasti nama jurnalnya Jurnal Teologi Pakar misalnya gitu. Misal gitu. Kalau dia sudah terakreditasi silakan. Akreditasi apa? Sinta berapa gitu. Silakan di belakangnya tulis. Terus ada lagi, misalnya dia punya menulis artikel email itu di banyak jurnal misalnya gitu. Ya silahkan di nomor 2-nya bikin sebuah pemikiran. God partikel dalam teologi Kristen. Nah, kalau Bapak Ibu tahu God partikel itu kan partikel Tuhan yang mempunyai kecepatan luar biasa, yang mempunyai daya hancur luar biasa, mempunyai daya cipta luar biasa. Ketika dia bertransformasi, bahwa prinsip energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimustahkan, dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, God particle ini dalam teologi Kristen apa sih? Sebuah pemikiran aja, itu dari saya. Itu misalnya masuk di jurnal pakar teologi. Kalau tadi kan teologi pakar jurnalnya, kalau sekarang jurnal pakar teologi misalnya, kalau memang ada gitu. Lalu dia masuk di halaman 6 sampai halaman 15 gitu. Nah, akhirnya masuk dan lain-lain semuanya. Nah, deskripsi jurnal ini gitu kan harus mendeskripsikan secara singkat dan padat setiap karya atau artikel ilmiah yang diterbitkan di atas, diterbitkan di jurnal di atas gitu. Misalnya deskripsi pertama di jurnal Pakar Teologi tentang judulnya adalah garis besar, deskripsikan semua. Semua ini juga deskripsikan, gitu kan. Semua ini juga kalau memang dia punya linknya, kalau link jurnal itu silakan itu diupload juga dibikin linknya di file Excel yang tadi di surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Itu kan ada link jurnal itu. Silakan masukkan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu deskripsikan di sistem Ijafung. Kalau Bapak Ibu deskripsikan di jurnal Pakar Teologi Pakar dan ada juga di jurnal Pakar Teologi dan di jurnal-jurnal lain, nah itu juga harus ada di file Excel itu. Nah, linknya mana? Kalau Bapak Ibu bisa masukkan halamannya, misalnya halaman 48 sampai halaman 55, Bapak Ibu scan, terus Bapak Ibu upload di Google Drive, gitu kan, bahwa yang ini loh jurnalnya, halaman depannya. Nah, ini halaman di mana jurnal saya masuk di artikel saya masuk di jurnal Teologi Pakar, seperti itu. Nah, itu nanti ketika diklik oleh PJA kelihatan semua. Wah, luar biasa itu udah. Itu udah nilai plus. Gitu. Nah, kalau deskripsikan secara singkat. Lalu kita masuk ke lengkapan pengabdian kepada masyarakat. Tadi kan dibilang oleh Prof. Ahmad ada pengabdian kepada masyarakat itu kalau kita mau kreatif gitu ya, atau mau berpikir luas gitu ya, bahwa banyak sekali pengabdian kepada masyarakat yang sebenarnya kita nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh bahwa itu adalah bentuk dari pengabdian kepada masyarakat gitu. Seperti itu, bahwa kita melakukan SK penyuluhan di RT, di RW, di daerah, di provinsi, di nasional, itu semua ada apa sih namanya nilai kumnya gitu. Nah, yang penting kita bisa mendokumentasikan dengan baik nih, bahwa kita misalnya di tingkat provinsi sebagai penyuluh untuk pemberdayaan wanita Kristen dalam pembangunan desa Lorong Kidul misalnya gitu. Nah, itu dokumentasikan semuanya, itu narasikan semuanya, materinya, kapan diadakannya, semua bagus, bikin. Nah, itu ada SK-nya dari panitia. Nah, itu nilai kumnya ada. Dan itu kadang-kadang kita nggak ngeh, oh ini bentuk, padahal kita pikir ini bentuk biasanya gitu kan, penyuluhan biasa.
Tapi ternyata kalau kita terlibat di situ, itu bisa menjadi kum. Seperti itu ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan dosen. Seluruh bukti pengabdian kepada masyarakat berupa SK penyuluhan, surat undangan ceramah, dan lain-lain harus di-scan menjadi satu file PDF. Satu file PDF ya, kawan-kawan dosen. Jadi kalau di-scan semua ternyata misalnya, wah ada 50 halaman nih Pak, dan besarnya sampai 100 mega misalnya gitu. Nah, itu berarti kawan-kawan dosen itu men-scan-nya dengan kualitas tinggi. Nah, itu perlu namanya dikompres. Karena sekali mengupload, choose file untuk uploading unggah, itu bandwidth-nya itu maksimal 3 mega. File kapasitas besarnya file itu maksimal 3 mega file PDF. Lebih dari itu dia akan error. Seperti itu. Nah, kalau perlu dikompres dulu dengan menggunakan aplikasi. Kalau nggak salah kemarin saya sudah menyertakan dalam file materi yang saya kirim ke Mas Alvin itu aplikasi free gratis yang sifatnya untuk membantu kawan-kawan dosen untuk mengkompresi file PDF. Kalau kawan-kawan dosen menggunakan Adobe Acrobat itu kan berbayar ya. Apalagi kalau kita ini kawan-kawan dosen sering menggunakan aplikasi yang banyak beredar di pirate gitu. Maksudnya ilegal. Gitu. Resmi tapi dia tidak berbayar gitu. Itu kan salah kita. Kita menggunakan aplikasi yang harusnya berbayar tapi kita nggak berbayar, menggunakan file underground gitu, bawah tanah, itu salah gitu. Itu kita harus bisa memberdayakan yang gratis aja sehingga kita nggak kena masalah hukum nantinya, hak kekayaan intelektual gitu. Seperti itu. Nah, makanya kemarin itu saya coba masukkan free PDF kompresor untuk membantu kawan dosen mengkompresi file PDF-nya sehingga menjadi lebih kecil tapi terbaca gitu. Itu juga saya masukkan juga file-file aplikasi yang gratis format factory sama satu lagi Facetune Pix Resizer kalau nggak salah gitu. Nah, ini tadi saya sudah siapkan juga file-file tambahan supaya ketika kawan-kawan dosen melakukan kerjanya sebagai dosen gitu, dalam membuat artikel, membuat apa, itu bisa menggunakan tools-tools yang saya lampirkan sehingga mempermudah kawan-kawan dosen dalam melakukan pekerjaannya tanpa harus khawatir dengan hak kekayaan intelektual. Karena itu semua file yang saya lampirkan adalah gratis. Gratis dari penggunanya ya. Lalu kelengkapan unsur penunjang dosen. Ini sama, seluruh bukti penunjang berupa sertifikat, sertifikat pemateri seminar, surat penghargaan, undangan narasumber dalam kegiatan pemrograman ilmiah harus di-scan menjadi satu file. Itu memang kalau memang file jadi besar, seperti lagi-lagi saya katakan harus dikompresi terlebih dahulu. Ini jika, nah ini kan tahap akhir nih, untuk pengecekan terakhir kali, sebelum kita ajukan itu ada tombol preview. Ini saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan. Nah, ini seluruh dokumen yang diupload sudah lengkap. Untuk mengecek apakah ada yang gagal atau tidak, maka proses akhir upload data kita harus mengklik preview. Dia sistem akan memberitahu bahwa misalnya ada file yang kurang atau apa, atau ada yang terlewat, maka kawan-kawan dosen bisa memperbaikinya sebelum masuk ke diajukan ke pengajuan kenaikan pangkat yang diinginkan, seperti itu. Nah, itulah terakhir kalinya. Kenapa file preview-nya tidak bisa saya tampilkan? Karena file preview itu ada di level validator, sehingga memang harus perlu perizinan lagi supaya melihat ke validator. Jadi, sampai di sini, jika previewnya sudah terlihat dengan baik, maka itu bisa jika tidak ada error, maka itu bisa dikatakan bahwa ajuannya berhasil, seperti itu.
Saja dari saya, kawan-kawan dosen, mohon maaf karena banyak waktu yang tersita jadinya memang perlu penjelasan detail. Tapi kalau kita mau praktek langsung itu silakan juga. Misalnya ada yang mau dicek atau apa gitu. Saja Bu Arin, paparan dari saya, seluruh materi saya dengan file-file pendukung juga dan contoh file itu akan saya kirimkan ke Mas Alvin. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Roynardo Tambunan yang telah memberikan pemaparan sesi yang ketiga. Ini memang waktunya sudah lewat banyak dari yang direncanakan, tetapi materi yang diberikan sangat kita perlukan untuk mengisi jabatan fungsional, karena itu kita sudah mendengarkan sampai selesai. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin satu atau dua, boleh Pak? Silakan Bu, silakan Bu. Ini yang pertama Pak, tadi Bapak mengatakan kita harus melihat juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu bisa diperoleh di mana? Oh, belum ada ya Bu ya? Belum dikirim ya? Saya kurang tahu Pak, tapi ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi yang dari Pak Sijabat kan yang dari Kemenristek nomor tahun 2019 itu kan bisa diunduh. Ya. Tapi kalau yang juknis itu bagaimana cara mendapatkannya? Oke, nanti saya kirim juknisnya ya. Oh, baik. Nah, nanti kalau kawan-kawan dosen, saya akan kirim juknis. Saya pikir kemarin itu sudah menerima, makanya saya one man show aja, langsung main strike aja. Ternyata belum ya. Gitu. Pak Roy, BMPTKI segan untuk mendistribusikan karena harus dari DBK. Jadi Pak Roy lah yang menyampaikan kepada kami. Oh, gitu. Iya, ya, baik. Kalau gitu ya, siap. Saya akan mintakan versi finalnya yang terakhir dari Ibu dari pimpinan, file final yang ditandatangani oleh Dirjen, gitu ya. Baik, kalau begitu. Yang ada di saya itu adalah versi revisi terakhir sebelum difinalkan. Tapi itu nggak ada perubahan sama sekali sih sebenarnya sebelum final, karena itu juga yang difinalkan seperti itu. Tapi saya nanti akan berkomunikasi dengan pimpinan yang sudah ditandatangani, itu akan terlihat gitu kan, jadi enak gitu ya bahwa ini adalah juknis yang sudah disahkan oleh pimpinan kita, orang tua kita ya. Oke, gitu aja. Baik, yang berikutnya memang kebanyakan yang bertanya mereka selalu gagal di verifikasi email, kemudian gagal untuk mendapatkan password dari Bimas Kristen, kemudian gagal di tahap-tahap awal, Pak. Apakah itu kesalahannya hanya yang seperti Bapak jelaskan di awal, yang 6 kesalahan itu, atau ada dimungkinkan kesalahan-kesalahan lain yang mungkin kita lakukan, sehingga mereka kebanyakan gagal untuk masuk dari awal, itu gagal masuk? Ya, hampir kawan-kawan dosen ini hampir banyak yang salah menginput datanya gitu, karena merasa ketika di login keluar pemberitahuan bahwa your NIDN has been already taken gitu kan, bahwa NIDN Anda sudah ada yang punya gitu. Padahal itu adalah sistem memperingatkan bahwa NIDN sudah terdaftar sehingga tinggal digunakan aja. Cuman memang saya harus akui juga bahwa distribusi pola passwordnya itu saya pikir semua sudah mencapai ke seluruh Indonesia. Pola yang kemarin saya berikan. Tapi ternyata banyak juga kawan dosen yang belum menerima gitu loh. Nah, kawan-kawan dosen yang belum menerima ini ketika saya kasih tahu seperti itu langsung bisa berhasil masuk gitu. Berhasil masuk. Cuman ada juga memang beberapa, saya harus akui juga bahwa ketika saya coba juga ada beberapa kasus di kawan-kawan dosen, di banyak kasus lah juga yang ketika masukkan saya coba uji coba sendiri gitu ya. Itu ternyata dia minta verifikasi email. Nah, ketika verifikasi email, emailnya apa Pak? Alamatnya ini. Nah, ketika saya cek ke sistem, lah, Bapak belum memasukkan alamat email, gitu. Pantas sistem tidak mau dia ibaratnya dia bingung nih sistem nih mau mengirim ke email mana nih orang
dosennya belum menginput emailnya gitu. Akhirnya, nah beberapa dosen saya bisa di-solving dengan caranya tadi yang saya katakan bahwa saya harus tembus ke level database server. Gitu. Ke level database server ini memang butuh effort tinggi, waktu yang agak sedikit memakan waktu gitu ya. Karena saya harus connect ke server Bimas Kristen yang sistem keamanannya tinggi, dan saya harus masuk tuh mencari nama, misalnya mengquery, misal gitu ya, nama Ibu Arin misalnya gitu ya. Nama Ibu Arin itu ternyata banyak misalnya gitu, ada 5. Nah, saya harus cek lagi dengan proses pengecekan validasi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi punya Kemendikbud. Saya masukkan satu-satu NIDN, mana yang benar nih gitu. NIDN yang benar yang mana? Oh, ternyata timbul nih. Misalnya NIDN Ibu Arin ada 2 dengan nama yang sama, bedanya adalah Dr. Irene C misalnya gitu. Satu lagi Dr. Irene Christie. Nah, ini yang mau dipakai mana? Akhirnya saya harus kontak lagi ke dosennya, Pak, yang mau dipakai yang mana? Atau Bu, saya mau pakai yang mana nih? Nah, itu yang akhirnya saya hidupkan di sistem supaya yang ini yang dipakai, yang satu lagi yang salah dinonaktifkan. Seperti itu. Dan jujur memang ini butuh waktu, Bapak Ibu, kawan-kawan dosen, saya mohon sekali itu butuh kesabaran banget gitu ya. Dan karena kalau sekali saya salah menyetujui gitu ya, menyetujui dokumen ini yang benar, ternyata dosennya bilang bukan yang benar, yang ini Pak, yang ini yang benar. Wah, itu yang salah di saya. Karena saya di sisi saya sudah berani masuk ke database server, ternyata saya salah mengeksekusi. Wah, ini luar biasa kesalahannya, sehingga saya benar harus hati-hati sekali supaya membypass OTP itu tidak mudah, karena saya harus membypass proses autentifikasi one time password yang dari sistem generate di database, supaya dosen tidak lagi supaya sistem tidak lagi memeriksa alamat email, tapi langsung masuk ke sistem seperti itu. Nah, ini saya mohon waktu kesabarannya. Kalau dari kemarin saya sudah bisa men-solving 15 kawan-kawan dosen, 15 dosen dari sekian banyak dosen yang dulu-dulu sudah mengajukan repair, itu yang dulu-dulu juga yang baru saya selesaikan. Tapi yang baru-baru ini ya mohon maaf ada antriannya, jadi saya memang harus memprioritaskan mana yang duluan mengajukan kendala, itu yang saya proses. First in, first out gitu. Seperti itu Bu Arin. Tapi Bu Arin, kami dalam masukan-masukan dari kawan dosen itu kendala-kendala ini juga sudah kami tabulasi gitu ya. Saya rekap juga dalam bentuk Excel supaya nanti saya atau dari DBK akan mengundang tim pengembang untuk membenahi permasalahan query ini. Terus juga supaya ketika melakukan riset password itu tidak perlu ke level database gitu. Hanya udah langsung riset gitu. Klik riset, flashing database-nya selesai. Nah, ini yang semoga bisa diakomodir oleh tim pengembang seperti itu. Itu aja Ibu Arin. Ada lagi Bu Arin? Iya. Baik Pak. Ini kalau misalnya masih ada rekan-rekan dosen yang 3A ya, sebagai dosen tetap, ini apakah dia bisa tinggal langsung mengurus atau bagaimana Pak? Kalau yang sudah 3A bisa langsung mengurus, silahkan mengurus saja. Misalnya dia mau langsung ke mana nih, ke lektor gitu. Tinggal mengajukan langsung begitu ya Pak ya? Iya. Begini, yang perlu kita pahami adalah dosen-dosen yang pengajuan NIDN-nya itu di bawah tahun 2019 November 2019 itu semua datanya sudah masuk di sistem kita. Ya, karena waktu itu saya penarikan data D1 nasional dari Kemenristek Dikti, itu kita mengundang kawan-kawan dosen dari kawan-kawan dari Kemenristek Dikti Pusdatinnya. Kami undang 4 hari untuk menyedot data kawan-kawan dosen dari PD Dikti. Nah, PD Dikti ini kan sumber data nasional ya.
Nah, itu kita sedot supaya bisa similarity-nya sama gitu. Sehingga identik lah database, kayak semacam kayak mirroring data gitu. Tapi sudah berhasil kita masuk. Nah, setelah itu berproseslah pembangunan sistem gitu kan. Nah, dalam pembangunan sistem itu ternyata kan proses pengajuan ini kan terus berjalan lagi kan, terus berjalan. Adalah dosen-dosen yang baru masuk. Nah, itu yang belum terakomodir. Gitu. Nah, kawan-kawan dosen yang belum terakomodir silakan daftarkan, kan ada menu khusus registrasi itu. Nah, itu untuk mengakomodir kawan-kawan dosen yang baru mendapatkan NIDN-nya. Seperti itu. Dan lagi-lagi saya mohon kepada kawan-kawan dosen yang ber-NUP, dosen tidak tetap, tolong jangan mengajukan Jafung, karena peraturan pemerintah itu hanya untuk dosen yang tetap, seperti itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu, kawan-kawan dosen yang saya hormati. Maaf Bapak, ini ada beberapa yang bertanya, kalau mereka punya SK PAK tetapi tidak punya SK Jafung, ini bagaimana ya Pak? Kan tadi Pak Sijabat sudah menjelaskan ya, dulu memang daftar dupaknya aja dulu, waktu itu daftar penilaian PAK-nya aja waktu itu yang dikeluarkan. Tapi SK-nya itu belum, waktu itu nggak ada gitu. Nah, itu ada surat keterangan yang diberikan oleh Pak Direktur tempo hari itu. Nah, oleh karena itu Direktur dari Bimas Kristen bahwa ada surat pernyataan bahwa dulu memang belum ada SK Jafungnya, SK-nya ya, bukan daftar isian, daftar PAK-nya, daftar penilaian PAK-nya, seperti itu. Jadi kawan-kawan dosen yang belum punya SK-nya silakan bersurat atau untuk memberikan surat, supaya diberikan surat keterangan yang dulu pernah dikeluarkan oleh Bimas Kristen, seperti itu. Baik, kalau begitu Pak. Ini ada yang bertanya, kalau pendidikan luar negeri Pak, itu tidak ada nomor ijazah. Apa yang harus dituliskan di kolom nomor ijazah? Saya itu selalu, iya, saya bingung. Coba kalau diteliti lagi, pasti ada namanya. Karena untuk mengecek keabsahan ijazah itu kan, walaupun dia lulusan luar negeri, itu ada namanya kode otentik biasanya. Biasanya dalam setiap lembar dokumen negara gitu ya, walaupun itu di luar negeri misalnya gitu, kalau memang dia sekolah yang bagus, itu ada pasti kode otentik di lembaran ijazahnya. Entah namanya nomor ijazah atau bukan, tapi dia ada kode otentik yang merujuk kepada keabsahan dokumen lembar itu gitu loh. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kawan-kawan dosen untuk mencari di lembaran ijazah itu yang dimasukkan, sehingga kode yang dimasukkan di sistem itu merujuk kepada lembaran itu gitu. Karena kalau dokumen ijazah negara itu atau ijazah yang kita terima itu tercatat semua di peruri lembarannya. Seperti itu, dan nggak sembarangan kita bisa mengeluarkan ijazah, tidak bisa, apalagi yang terkait dengan keabsahan oleh pemerintah, seperti itu. Baik, ini sudah jam 3 lewat, kita akhiri saja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roynardo Tambunan, Eskom Magister Teknologi Informasi dari Pengevaluasi Tenaga Kependidikan, Subdit Kependidikan Tinggi Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah menyampaikan sesi ketiga tentang praktek petunjuk teknis dan validasi dokumen e-Jafung. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Roynardo Tambunan yang telah memberikan materi-materi yang sangat berguna, terutama tentang teknis-teknis dan cara-cara pengisian sehingga kita dapat mengisi dengan baik dan benar di kemudian hari.